minta absensinya diperbaharui ya, karena dia ini baru ngisi apa namanya KRS, baru ngisi KRS sehingga KRS dari Siakat itu perlu apa namanya presensinya perlu diperbaharui ya. Nanti bisa saya kirim kepada Mas Yahya ya, Mas Yahya. Nah, seperti itu. Hari ini siapa yang maju ini kelompoknya siapa namanya Indonesia, Albi Hasimi, Alawiyah, Amelia, Eriza, Rahmawati, Safia, Salsabila, Nidia. Apakah semuanya ada? Halo? Apakah semuanya ada? Ada Ustaz. Saya sebut Ada misalnya Ustaz. Indonesia ada. Ada Ustaz. Mana Indonesia? Nur Anissa Nadira ada. Ustaz, Nadira. Oh iya. Albi? Mana Albi? Albi? Tadi Albi ada Ustaz. Hadir Ustaz. Ada ya? Ada Ustaz. Iya. Ada Alvia? Mana Alvia nggak ada? Hadir Ustaz. Oh ada ya. Amelia? Hadir Ustaz. Alvia ada. Amelia ada. Eriza? Tadi Hadir saya Ustaz. Eriza. Mana Eriza? Oh iya ada. Hadir Ustaz. Sofia ada? Hadir Ustaz. Hah? Hadiroh. Mana Sofia? Oh ada. Kenapa nggak buka kamera? Terus satu lagi Siva Nadia. Hadir Ustaz. Iya Siva Nadia. Siva Nadia ya, Siva Nadia. Terus sudah ya, jadi sudah semuanya ada di sini. Silahkan dulu Anda presentasi, nanti mungkin nanti saya apa namanya ada diskusi, mungkin bisa 2 termin ya. Ini berarti saya sudah ngomong seperti kemarin ya, ya. Jadi setiap pertemuan kita akan menghasilkan sejumlah makalah ya, sejumlah kelompok makalah ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang apa namanya bisa nanti bisa bertukar pikiran ya dengan apa namanya berdiskusi apakah terjemahannya itu atau paparannya itu sesuai dengan apa yang Anda tulis juga gitu. Ya. Terima kasih, silakan dilanjutkan apa namanya pada yang mau maju ya. Ini saya copot dulu apa namanya share screen-nya. Oke. Silakan ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, selamat sore Ustaz kami yang terhormat dan teman-teman Iya. semua. Baik, di sini kami akan membahas konsep terjemah, hakikat penerjemahan, unsur-unsur ilmu menerjemah, dan asumsi-asumsi dalam penerjemahan. Kami kelompok 1 yang terdiri dari, boleh di next dulu? Ada Indonesia, Albi Hazimi, Alwiyah, Amelia, dan saya sendiri, Riza Rahmawati, sebagai moderator pada hari ini. Ada Sofia Salsabila dan Syifa Nadia. Boleh di next? Ya, sebelum memasuki ke konsep terjemah, latar belakang dari materi ini adalah kualitas terjemahan Arab Indonesia yang ada di Indonesia masih terbilang rendah karena kurangnya penguasaan penerjemah akan teori terjemah dan bahasa penerima. Perbedaan substansial antara bahasa sumber dan bahasa penerima, dan kompleksnya kegiatan penerjemahan. Namun di pihak lain ada terjemah yang berkualitas baik karena
banyak dirujuk pembaca, dipublikasikan oleh berbagai penerbit, dan dikerjakan oleh tim ahli dalam waktu yang lama. Jika menggunakan indikator penilaian yang dikemukakan oleh Nida dan Taber pada tahun 1982, unsur-unsur itu menunjukkan terjemahan yang berkualitas. Terjemahan yang dimaksud ialah Al-Quran dan terjemahannya terbitan Departemen Agama pada tahun 1993. Nah, maka dari itu, rumusan masalah yang ingin kami bahas pada materi kali ini adalah konsep terjemah, hakikat dari penerjemahan, unsur-unsur ilmu menerjemah, dan asumsi dalam penerjemahan. Untuk itu, mari kita lanjut ke konsep penerjemahan, konsep terjemah yang akan disampaikan oleh Syifa Nadia. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas tentang konsep terjemah. Dalam bahasa Indonesia, istilah terjemah diambil dari bahasa Arab, yaitu tarjamah. Bahasa Arab sendiri mengambil istilah tersebut dari bahasa Armenia, yaitu turjuman, menurut Bidawi. Kata turjuman sebentuk dengan tarjaman dan tarjuman, yang berarti orang yang mengalihkan tuturan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Boleh di next? Az-Zarqani mengemukakan bahwa secara etimologis istilah terjemah memiliki 4 makna. Yang pertama yaitu menyampaikan tuturan kepada orang yang tidak menerima tuturan itu. Nah, makna ini terdapat dalam puisi berikut. Inna samanina wa balagotaha qad ahujat sam'i ila tarjaman. Artinya, usia 80 dan aku telah mencapainya. Pendengaranku memerlukan penerjemah. Yang kedua, yaitu menjelaskan tuturan dengan bahasa yang sama. Misalnya, bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab, atau bahasa Indonesia dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Yaitu menjelaskan tuturan dengan bahasa atau bahasa Indonesia dijelaskan dengan bahasa Yang ketiga, menafsirkan tuturan dengan bahasa yang berbeda. Misalnya, bahasa Arab dijelaskan lebih lanjut dengan bahasa Indonesia atau sebaliknya. Yang keempat, memindahkan tuturan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Maaf, itu boleh di-mute. Yang keempat, memindahkan tuturan dari satu bahasa ke bahasa lain seperti mengalihkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena penerjemah disebut pula pengalih bahasa. Boleh di next. Sedangkan secara terminologis, menerjemah didefinisikan sebagai berikut, yaitu at-ta'bir an makna kalamin fi lugatin bi kalamin akhar min lugatin ukhra ma'al wafa'i bi jami'i ma'anihi wa maqasidihi. Yang artinya, menerjemah berarti mengungkapkan makna tuturan suatu bahasa di dalam bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksud tuturan itu. Boleh di next. Nah, pengertian atau ta'rif di atas mengandung beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Kata mengungkapkan merupakan padanan untuk at-ta'bir, yang asal katanya itu adalah abaro, yaitu melewati atau melintasi. Misalnya, abaros sabil, berarti melintasi jalan. Karena itu, air mata yang melintas di pipi disebut abaroh. Nasihat atau pelajaran yang diperoleh melalui satu peristiwa atau kejadian dikenal dengan ibroh. Boleh di next. Nah, kata kunci yang lainnya terdapat pada ta'rif di atas ialah makna. Secara singkat dapat dikatakan bahwa makna berarti segala informasi yang berhubungan dengan suatu ujaran. Makna ini bersifat objektif, artinya informasi itu hanya diperoleh dari ujaran tersebut tanpa melihat penuturnya. Selanjutnya, kata kunci terakhir dari ta'rif terjemah di atas ialah bahwa terjemahan itu bersifat otonom. Artinya, terjemahan dituntut untuk dapat menggantikan nas sumber atau nas terjemahan memberikan pengaruh dan manfaat yang sama seperti yang diberikan oleh nas sumber. Nah, demikianlah tarif di atas menunjukkan bahwa penerjemahan merupakan kegiatan komunikasi yang kompleks dengan melibatkan 4 pihak seperti berikut. Yang pertama yaitu penulis, yang menyampaikan gagasannya dalam bahasa sumber. Yang kedua, penerjemah, yang memproduksi gagasan tersebut di dalam bahasa penerima. Yang ketiga, pembaca yang memahami gagasan melalui penerjemahan. Dan yang terakhir, amanat atau gagasan yang menjadi fokus perhatian ketiga pihak tersebut. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Syifa Nadia atas penjelasan dari konsep terjemah. Selanjutnya ada penjelasan dari hakikat penerjemahan yang dijelaskan oleh Sofia Salsabila. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat penerjemahan. Kata penerjemahan berasal dari bahasa Arab disebut terjemah, yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Kata terjemah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah alih bahasa ke bahasa lain. Sedangkan terjemahan artinya adalah salinan bahasa, alih bahasa, yaitu dari suatu bahasa ke bahasa lain, hasil menerjemahkan. Penerjemah artinya adalah orang yang mengalih bahasakan atau juru terjemah. Dan penerjemahan sendiri adalah proses perbuatan cara menerjemahkan dan mengalih bahasakan. Terdapat beberapa perbedaan definisi penerjemahan oleh para ahli. Di antaranya itu Crawford mendefinisikan penerjemahan sebagai mengganti bahan teks dalam bahasa sumber dengan bahasa teks yang sepadan dalam bahasa sasaran. Kemudian ada juga yang mengatakan penerjemahan adalah ilmu praktis, sedangkan yang lain mengatakan penerjemah adalah seni. Penerjemahan dikatakan ilmu dan dikatakan seni karena penerjemahan adalah pekerjaan yang melibatkan sekumpulan teori dan atau ilmu. Tetapi kemampuan menerjemahkan dengan baik adalah seni. Seperti pernyataan Paulinus Soge, penerjemahan sangat tergantung pada rasa kebahasan seseorang. Rasa bahasa ini berbeda pada suatu individu dengan individu lainnya. Menerjemah disebut ilmu ketika dikaji teori-teorinya dan disebut seni ketika dipraktikkan. Dan ada juga Ahmad Mukid mengatakan bahwa penerjemah adalah bagian dari linguistik umum. Karena dalam menerjemah, seseorang tidak mungkin lepas dari beberapa hal yang menjadi kajian linguistik. Pada tingkat kata atau mufrodat, penerjemah harus memperhatikan konsep-konsep polisemi atau ta'adud al-makna, sinonim, kemudian antonim, intransitif, dan transitif. Sementara dalam level kalimat atau jumlah, seseorang harus mampu memahami dan membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas, sehingga ia mampu menerjemahkan dengan tepat. Nah, dari perbedaan pandangan yang disebutkan tadi, tidak ada pendapat yang benar atau salah. Semua logis dan beralasan. Namun hal yang terpenting adalah dari semua segi yang dibahas di sini, yaitu hasil akhir yang disajikan oleh penerjemah. Oleh karena itu, hasil penerjemahan yang baik adalah terjemahan yang benar-benar mampu memotret target makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seluruh satuan makna di dalam teks sumber seolah-olah teralih secara sempurna ke dalam bahasa sasaran. Terjemahan juga harus proporsional dan wajar. Boleh di next. Dari hakikat-hakikat penerjemahan yang telah disebutkan, boleh di next lagi. Dari hakikat terjemah yang disebutkan tadi, kita dapat disimpulkan secara umum bahwa penerjemahan adalah memindahkan gagasan, ide, atau pikiran dari suatu bahasa ke bahasa sasaran. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sofia Salsabila. Isiannya berapa? Sudah doang. Selanjutnya ada unsur-unsur ilmu menerjemah yang akan dijelaskan oleh Al-Ghazali kepada Inggris. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kita masuk ke dalam pembahasan unsur-unsur ilmu menerjemah. Ada beberapa poin untuk di unsur-unsur tersebut, yaitu ada yang pertama teori terjemah, lalu ada kritik atau evaluasi terjemah, dan pengajaran penerjemah. Dalam bidang linguistik, penerjemahan biasanya dikelompokkan ke dalam bidang linguistik terapan, karena berbagai teori yang telah dirumuskan dalam linguistik teoritis diterapkan pada bidang penerjemahan. Linguistik teoritis berfungsi sebagai pengembangan pada pemerkaya teori penerjemahan. Namun, penerjemahan pun dapat pula dikelompokkan ke dalam linguistik interdisipliner.
Karena dalam penerjemahan itu dibicarakan berbagai disiplin ilmu yang merupakan amanat dari sebuah nas. Amanat itu sendiri merupakan salah satu unsur pokok yang terlibat dalam proses penerjemahan. Lalu jika seseorang menerjemahkan buku tentang ketasawufan misalnya, niscaya dia perlu membekali dirinya dengan ketasawufan, terutama yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam nas itu. Demikian pula dengan nas tentang bidang-bidang ilmu lainnya yang perlu dikuasai oleh penerjemah sebagai bagian yang terkait dengan penerjemahan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita ingin menerjemahkan sesuatu, kita harus punya ilmu yang mendasar dalam apa yang kita ingin terjemahkan. Lalu linguistik terlapan atau linguistik interdisipliner ini merupakan suatu disiplin ilmu karena dapat memenuhi syarat-syarat keilmiahan, yaitu bahwa ilmu ini dikembangkan metode ilmiah yang diakui kesohihannya di kalangan para ahli bahasa secara objektif. Teori menerjemah yang berhasil dirumuskan juga menjelaskan masalah-masalah penerjemahan serta mengendalikan masalah-masalah tersebut. Nah, dalam penjelasan lain ya mengenai unsur-unsur ilmu menerjemah ini, lalu dalam ilmu menerjemah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seorang penerjemah. Di antaranya yang pertama itu ada aspek bahasa dan aspek non bahasa. Yang pertama itu aspek bahasa yang terdiri dari penggunaan bahasa, sorof, nahu, balagoh. Nah, untuk penjelasannya aspek bahasa, penggunaan bahasa, kemampuan memilih bahasa yang sesuai dari arti kosakata maupun struktur kalimat. Penerjemah juga harus memahami arti kata secara leksikal, tekstual, konotatif, dan denotatif. Lalu yang kedua, sorof. Kemampuan memahami ilmu sorof dan perubahan tasrif serta memahami fungsi penambahan huruf baik untuk transitif, ta'diyah, menerima akibat muta'wa'ah maupun saling berbalasan musyarakah. Sorof sangat vital dalam proses penerjemahan. Sebab jika salah akibatnya akan sangat fatal. Bandingkan kalimat jalasa dengan ajlasa, fataha dengan in fataha, asyara dengan in istasyara, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada nahu. Dalam konteks terjemah, kemampuan nahu di sini bukan hanya sekedar teoritis, tapi kompetensi praktis empiris. Penerjemah harus mampu membedakan perbedaan i'rab secara konkret akurat. Apakah itu fa'il, maf'ul, maklum, majhul, mudhof, atau man'ut. Bentuk kalimat ta'ajub atau istifham dan seterusnya. Sorof memproduksi kata-kata untuk direkayasa oleh nahu sehingga menghasilkan makna yang indah. Lalu kita masuk ke balago. Dalam terjemah, balago merupakan aspek penting yang tidak bisa ditinggalkan karena merupakan alat yang untuk mengenali rasa bahasa dengan sensitivitas yang tinggi agar penerjemah mampu membedakan arti yang tersirat daripada hanya arti lahiriahnya, maupun membedakan antara pemaknaan alegoris, silogis maupun majazi, karena tidak selalu yang tertulis merupakan arti harfiahnya. Kita masuk ke dalam aspek non bahasanya yang terdiri dari isi, pembaca, situasi dan kondisi saat terjemahan dibuat, lalu situasi dan kondisi saat terjemahan diterima. Yang pertama itu isi. Materi naskah bermacam-macam, diantaranya adalah buku, ajar, novel, puisi atau syair, makalah, dan lain-lain. Nah, isi ini akan kita terjemahkan, akan tetapi yang tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, kita harus punya terlebih dahulu ilmu yang mendasar tentang apa yang ingin kita terjemahkan. Lalu yang kedua, pembaca. Pembaca bermacam-macam tergantung kepada siapa terjemahan ditunjukkan. Terjemahan untuk ahli bahasa dan orang awam berbeda. Yang ketiga, situasi dan kondisi saat terjemahan dibuat. Keadaan yang tenang akan melahirkan terjemahan yang baik. Begitu juga dengan keadaan yang tergesa-gesa atau ramai akan membuat terjemahan kurang baik. Jadi ketika kita ingin menerjemahkan, kita harus apa ya, mengatur gitu kondisi kita atau situasi kita sedang baik-baik saja dan menyenangkan dan nyaman gitu, sehingga apa yang kita terjemahkan itu baik dan juga sesuai dengan kaidahnya. Lalu yang keempat, situasi dan kondisi saat terjemahan diterima. Situasi, lingkungan, dan hati akan mempengaruhi penghayatan pembaca. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada tugas teori terjemah. Tugas teori terjemah ada 4, yaitu
satu, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah-masalah penerjemah. Yang kedua, menunjukkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, menyenaraikan prosedur penerjemahan yang dapat diterapkan. Dan yang keempat, merekomendasikan prosedur penerjemahan yang paling sesuai. Nah, tidak ada praktik berarti tidak ada teori penerjemahan. Jadi tidak mungkin ya teori penerjemahan itu datang tiba-tiba kita harus mempraktikannya terlebih dahulu. Lalu intinya itu unsur teori sangatlah penting bagi penerjemah yang berkedudukan sebagai mediator antara penulis dan pembaca. Dia bertugas mengungkapkan ide penulis kepada para pembaca dengan bahasa penerima yang ekuivalen dengan bahasa sumber. Mengungkapkan ide orang lain itu lebih sulit daripada mengungkapkan ide sendiri. Kesulitan itu menjadi bertambah karena perbedaan bahasa, budaya, dan konteks sosiologis antara penulis dan pembaca. Tugas penerjemah adalah menghilangkan kendala tersebut dengan menggunakan metode dan prosedur penerjemahan. Kedua hal ini menjadi garapan utama teori terjemah. Jadi, penerjemah itu sebagai mediator ya antara penulis dan pembaca di tengah-tengahnya gitu. Jadi, ketika kita sebagai penerjemah, kita harus mengungkapkan ya ide-ide dari penulis kepada pembaca dengan terjemahan yang baik dan nyaman, dan juga sampai terutama tuh sampai terhadap ke pembacanya terjemahan tersebut. Jadi dapat dapat dipengaruhi ketika terjemahan itu dibuat, dapat dipengaruhi dengan kondisi dan situasi seorang penerjemahan tersebut. Oke, mungkin sekian, boleh di next. Nah, karena itu teori penerjemahan yang berguna ialah yang tumbuh dari masalah-masalah muncul dari praktek penerjemahan. Tidak ada praktik berarti tidak ada teori penerjemahan tadi yang sudah dijelaskan. Boleh, next. Nah, ini juga sudah dijelaskan ya, pengungkapan ide orang lain itu lebih sulit daripada mengungkapkan ide sendiri karena kesulitan menjadi bertambah karena perbedaan bahasa, budaya, dan konteks sosiologis antara penulis dan pembaca. Jadi kita harus menyesuaikan, misalkan kondisi sosiologis penulis ini A, tapi kondisi sosiologis pembaca ini B. Jadi kita harus menyampaikan sesuai dengan kondisi antar keduanya. Jadi kita menyampaikan dari A ke B, tapi perbedaan dengan adaptasi untuk masuk ke pembaca ini. Mungkin itu, sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Albi Azimi atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan asumsi-asumsi dalam penerjemahan yang akan dijelaskan oleh Alwiyah, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dalam penerjemahan. Di antara asumsi yang berlaku dalam kegiatan penerjemahan, baik dalam bidang teori, praktek, pengajaran, maupun evaluasi penerjemahan, ada beberapa poin. Pertama, penerjemahan merupakan kegiatan yang kompleks. Maksudnya, bidang ini menuntut keahlian penerjemah yang bersifat multidisipliner, yaitu penerjemah memiliki kemampuan dalam bidang teori penerjemah, penguasaan bahasa sumber, dan bahasa penerima berikut kebudayaannya secara sempurna. Kemudian memiliki pengetahuan tentang berbagai bidang ilmu, dan juga memiliki kemampuan berpikir kreatif. Kedua, budaya suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain, maka bahasa suatu bangsa pun berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penerjemah harus bisa mencari kesamaan antara keduanya. Ketiga, penerjemahan berkedudukan sebagai komunikator antara pengarang dan pembaca. Jadi, tidak hanya menyelami makna dan maksud dari teks sumber, penerjemah juga harus bisa menyampaikan pemahamannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, 4, terjemahan yang baik ialah yang benar, jelas, dan wajar. Benar di sini maknanya adalah terdapat dalam arti yang terdapat dalam terjemahan adalah sama dengan arti pada teks sumber. Kemudian jelas berarti terjemahan itu mudah dipahami, dan wajar berarti terjemahan itu sesuai dengan konteks. Selanjutnya, kelima, terjemahan bersifat otonom.
Artinya, teks terjemahan itu memberikan pengaruh yang sama kepada pembaca seperti pengaruh yang ditimbulkan atau diberikan oleh teks sumber. Selanjutnya, penerjemah dituntut untuk menguasai pokok bahasan, pengetahuan tentang bahasa sumber, dan juga pengetahuan tentang bahasa penerima. Dan terakhir, untuk pengajaran menerjemah dituntut untuk mengikuti landasan teoritis penerjemah dan kritik terjemah. Jadi, dalam pengajarannya tidak hanya teori penerjemah, namun juga ada kritik penerjemah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alwia atas penjelasannya. Boleh selanjutnya dilanjut ke materi syarat penerjemahan yang dijelaskan oleh Amelia Oktaviani. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi berikutnya adalah syarat menjadi penerjemah. Di sini ada 6 syarat penerjemah. Yang pertama itu menguasai bahasa sumber secara mendalam. Maksudnya itu seorang penerjemah harus mengetahui seluk-beluk keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membedakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat menjelaskan maksudnya dengan tepat. Lalu yang kedua adalah penerjemah itu harus mengetahui bahasa sasaran. Maksudnya seorang penerjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan baik supaya penerjemah dapat mengolah teks dengan sasaran dengan jelas, lalu mudah dipahami, terus struktur ayat yang mantap, dan tidak ada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan. Yang ketiga, pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan. Jadi seorang penerjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan untuk menjamin supaya makna atau maklumat di dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna. Lalu yang berikutnya, yang keempat, penerjemah mengetahui teori dan amalan terjemahan. Penerjemah juga bertanggung jawab untuk memindahkan ide, maklumat, dan gaya teks yang diterjemahkan. Ini bermaksud bahwa penerjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang cukup dalam bidang teori dan kaidah terjemahan semasa menjalankan tugasnya. Lalu berikutnya ada penerjemah memiliki pengetahuan am. Penerjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. Ini merangkumi peristiwa semasa, suasana politik, ekonomi, geografi, budaya, dan adat serta sejarah. Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik. Lalu yang terakhir itu amanah. Syarat ini bertujuan untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujuran penerjemah dengan tugas yang dipikulnya. Penerjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penerjemahannya dengan cara seperti menambah, membuang, meringkas, atau memendekkan maksud teks dari sumber. Mungkin sekian dari yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada materi petunjuk penerjemah yang dijelaskan oleh Ainun. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Penjelasan berikutnya itu mengenai petunjuk penerjemah. Petunjuk penerjemahan dapat ditemukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu berlakulah setia pada teks aslinya dan berikan kebenaran. Tidak boleh ada ide penting muncul dalam terjemahan kalau ide itu tidak ada dalam karangan. Dan tidak boleh ada hal kecil tetapi penting dihilangkan dari terjemahan kalau hal itu terdapat dalam karangan aslinya. Kemudian yang kedua, perhatikanlah secara seksama dalam semangat atau suasana apa karangan asli ditulis. Kalau gaya karangannya itu ramahlah dalam terjemahan yang dilakukan penerjemah. Kalau luhur, berikanlah pada penerjemahan suatu nada yang luhur pula. Kemudian yang ketiga itu, sebuah terjemahan harus tidak terbaca sebagai suatu terjemahan. Terjemahan harus tidak mengingatkan pada karangan aslinya, tetapi harus terbaca wajar seolah-olah muncul langsung dari pikiran. Harus terbaca seperti sebuah karangan asli. Terjemahan harus mengungkapkan segenap arti dari karangan aslinya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kak, dengan ini sesi diskusi saya buka, dipersilakan.
Ya, silakan Zuniko Angriawan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya. Tadi kan dalam salah satu asumsinya itu bahwasannya eh, kita kalau ada kriteria yang bisa dibilang bahwasan terjemahan itu dibilang baik gitu. Tadi kan kriterianya jelas dan wajar. Nah, ukuran jelas dan wajarnya itu kayak gimana ya? Soalnya ini dari beberapa pengalaman juga, ya mungkin dari kita juga yang belajar juga kan, teman-teman semua. Itu kayaknya kita udah menerjemahkan sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Nah, tapi ternyata yang menurut sebagian orang lain itu masih kurang jelas gitu. Ngerti nggak? Nah, jadi mungkin boleh tolong dijelasin. Iya, mungkin boleh bisa tolong dijelasin, tapi jelasinnya pakai contoh gitu. Jadi maksudnya biar jelas nih, kriteria jelas dan wajarnya itu kayak gimana sih melalui contoh kayak gitu. Paham kan ya? Ya, makasih. Dibalikin ke Erija. Baik, sama-sama. Jadi pertanyaannya gini ya, asumsi yang ada di kriterianya itu kan jelas dan wajar. Nah, ukuran jelas dan wajarnya itu kayak gimana dari contohnya gitu. Oke, tampung dulu ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, Algi Faria Rahman, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Eh, jadi tadi sedikit membaca gitu dari makalah kelompok satu, itu di hakikat penerjemah dikatakan bahwa penerjemahan itu adalah sebuah seni. Nah, seni yang dimaksud itu kemampuan menerjemah yang baik, dan seni yang dimasukkan seni juga yaitu ketika dipraktekkan. Ada pendapat lain soal seni dalam penerjemahan. Menurut Carey itu adalah terjemah. Nah, penerjemah dan terjemah ini ada dua hal yang berbeda gitu. Penerjemah itu orangnya, sedangkan terjemahan adalah hasilnya. Nah, pertanyaannya, kapan sebuah eh, kapan sebuah terjemahan hasilnya itu disebut sebagai karya seni, dan eh, gimana gitu penerjemah itu dapat eh, apa ya, dapat menerjemah dari bahasa yang bahasa asing tersebut ke dalam bahasa yang ingin diterjemah, dengan faktor kayak ada faktor kebudayaan kan yang mempengaruhi, terus ada faktor apa namanya, tradisi gitu. Bagaimana? Oke, baik, Algi Farid, boleh saya ulang kembali ya pertanyaannya. Di hakikat penerjemahan itu kan terjemahan itu adalah seni. Nah, kapan sebuah terjemah hasilnya itu dapat disebut sebagai karya seni, dan di mana penerjemah itu dapat menerjemah bahasa asing ke dalam bahasa terjemah, dan faktor apa yang mempengaruhi eh, terjemahan itu, seperti faktor budaya atau segala macamnya begitu kan? Iya, tapi yang kedua sebenarnya bukan karena faktor apa, tapi bagaimana dia bisa menggabungkan faktor itu gitu. Bagus, tapi Oke, dapat ditampung terlebih dahulu. Baik, mungkin karena sudah ada dua pertanyaan, kami izin berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan berdiskusi.
Iya, Indonesia kepalanya mendidih itu Indonesia. Ya, malah ditutup. Ya, malah hilang. Bisa, malah hilang bisa. Ayo, buruan. Ajan Ustadz, ajan. Oh, azan ya? Oh, azan. Ya udah. Di sini udah lewat azannya. Iya, azannya udah lewat sini. Udah, silakan. Saya tunggu.
Baik, untuk menjawab pertanyaan Anggri, pertanyaannya itu contoh dari hakikat ya. Akan dijawab oleh Albi Hazimi, dipersilakan. Oke, ada Anggri, Masya Allah. Izin menjawab ya. Izin mengulang dulu pertanyaannya nih yang dicatat. Salah satu asumsi ada kriteria yang bisa dibilang baik, jelas, dan wajar. Ukuran jelas dan wajar itu seperti apa? Oke, izin menjelaskan kembali ya apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Ah, Pertama, terjemahan yang ke poin aja, terjemahan yang baik ialah yang benar, jelas, dan wajar. Benar artinya makna yang terdapat dalam terjemahan adalah sama dengan makna pada nas sumber. Nas sumber ini maksudnya kepada nas si penulisnya yang kita terjemahkan. Nah, arti yang kita terjemahkan dengan arti yang dimaksud oleh penulis itu sama atau selaras gitu. Jadi itu yang bisa disebut dengan benar. Lalu jelas berarti terjemahan itu mudah dipahami. Adapun wajar berarti terjemahan itu tidak terasa sebagai penerjemahan. Nah, mau ngambil contoh, tadi kan kita sudah kebetulan kita bareng ya kelasnya C dan D di kelas penerjemahan Arab ke Indo ya. Tadi juga dijelaskan beberapa hal poin yang sama-sama di situ Ustadz kita dan juga kita bersama untuk mempelajari tentang penerjemahan. Ada beberapa pemikiran ya tentang penerjemahan itu dan kita ambil contoh ya. Yang pertama itu nuwajihun nida ilal muslimin an yusa'idu bima yastati'un li'anna hadha minal fardal kifai takhfifan li'alamil musabin. Nah, artinya itu kami mengajak seluruh umat muslim untuk membantu para korban bencana dengan semaksimal mungkin karena bantuan yang kita berikan merupakan kewajiban bersama sehingga dapat meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak musibah. Dalam bisa di apa ya? Kita semua bisa tahu ya arti secara harfiahnya mungkin secara apa sih namanya lafaznya tuh mungkin ada yang berbeda tapi kita menyesuaikan terjemahan itu dengan kepada si pembaca atau penikmat daripada terjemahan kita sehingga terjemahan yang kita bikin itu dalam eh, masuk ke dalam apa ya pemahaman dari pembaca ataupun seseorang yang ingin mendengarkan terjemahan itu. Jadi yang dimaksud jelas, wajar, dan benar seperti itu. Akhi Zuniko Anggriawan Alciloki, bagaimana? Oke. Mungkin gini, lebihnya kayak misalkan ada suatu terjemahan yang itu bahasanya kurang baku tapi jelas. Tapi satu lagi ada satu terjemahan ini baku tapi jelas gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Nah itu ngerti, baik Bang. yang mana? Apakah emang dua-duanya sebenarnya baik, cuman balik lagi ke kita nerjemahinnya ke siapa gitu, apa gimana? Nah, itu maksud yang Ana tadi jelaskan. Maksudnya dua-duanya baik karena tidak ada yang tidak baik di dunia ini. Semuanya dua-duanya baik. Nah, tinggal kita lihat pada konteks penerjemahan ini. Ke siapa kita untuk menerjemahkan itu. Gak mungkin yang tadi yang saya jelaskan ya. Yang di bagian unsur-unsur ada sebentar. Di bagian unsur-unsur itu ada kalimat yang menyatakan bahwasanya berbeda ketika kita menerjemahkan kepada orang yang awam dan kepada orang yang ibaratnya paham gitu ahli bahasa. Pembaca bermacam-macam tergantung kepada siapa terjemahan itu ditujukan. Terjemahan itu untuk ahli bahasa atau orang awam karena tujuan itu atau terjemahan itu ketika kedua orang itu kita kasih ke penerjemahan itu hasilnya akan berbeda karena menyesuaikan daripada sang pembaca. Mungkin seperti itu. Anggri, paham nggak? Oke, syukran ala taujihi ya akhi Albewoki. Ya, syukran. Oke, terima kasih juga Akhi Zuniko atas pertanyaannya. Mungkin ketika ada sanggahan boleh dipersilakan teman-teman.
Terima kasih Ahli Albiazimi atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain jika ada sanggahan atau tambahan terkait jawaban dari Albiazimi bisa disampaikan aja ya. Gimana teman-teman? Apakah ada sanggahan atau tambahan? Oke, mungkin kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Gifari yang akan dijawab oleh Amelia Oktaviani. Dipersilakan, Amel. Ya, sebelumnya izin menjawab pertanyaan Givari tadi. Tadi Givari nanya, kapan terjemahan bisa disebut sebagai karya seni? Betul nggak, Gip? Di sini sebelumnya kalau kami dari kelompok 1 salah menjawab pertanyaannya, karena kami juga sama-sama belajar. Jadi menurut kami, kapan terjemahan itu bisa disebut sebagai karya seni, itu adalah ketika terjemahan yang sudah ditulis oleh penerjemah itu dapat dimengerti oleh pembaca dan di tulisannya itu dapat menarik daya tarik yang membuat pembaca itu baca karyanya. Jadi penerjemah ini berhasil membuat atau menarik para pembaca untuk membaca terjemahannya yang maksudnya tuh bahasanya tuh indah, terus dapat dimengerti juga. Dan yang ketiga tuh yang paling penting nggak sama banget sama dari bahasa aslinya. Jadi istilahnya tuh kayak kita baca terjemahan orang, tapi itu nggak yang benar-benar kaku, yang nggak benar-benar apa namanya sulit dimengerti gitu. Kan kalau misal kita contohkan itu kayak kita misal translate di Google Translate, biasanya kan Google Translate tuh bahasanya masih kayak umum gitu ya, maksudnya nggak kayak subjektif gitu, masih luas lah, universal universal gitu maknanya. Jadi kalau misalnya terjemahan bisa disebut karya seni itu bisa membuat pembacanya ikut terhanyut dalam bacaan yang dibuat si penerjemah, terus juga dapat dimengerti gitu. Nah, terus makanya ini penting adanya kayak ilmu pengetahuan sama seni yang harus dimiliki penerjemah. Kenapa? Karena kalau misalnya dua-duanya ini nggak ada atau porsinya itu nggak seimbang, maka itu kayak mereka nggak bakal membentuk satu kesatuan yang bagus gitu, yang apa namanya, yang dapat menghanyutkan si pembaca gitu. Makanya si penerjemah ini kebanyakan kayak menerjemahkan sebuah buku pasti butuh waktu yang sangat lama kan, karena dia harus riset, harus perdalam kebudayaan yang ada di dalam buku itu, karena biar pesan yang ingin dia sampaikan tuh tersampaikan ke pembaca gitu. Jadi di sini tantangan si penerjemah yang harus dihadapi, karena memang kalau menerjemahkan buku itu bukan sekedar kita asal menerjemahkan atau kayak memakai aplikasi terjemahan dari Google atau internet, kan udah banyak banget ya sekarang. Jadi nggak dari situ aja. Jadi kita harus menyerapi dulu, memahami dulu maksud apa yang ada di buku yang ingin kita terjemahkan, entah dari segi budayanya, segi apa namanya asalnya. Pokoknya kita harus pelajari dulu apapun yang ada di dalamnya gitu. Terus jadi penerjemah itu kayak benar-benar harus belajar dulu, belajar tentang entah itu ilmu pengetahuan, seni, agar bisa kayak membuat bahasa yang indah dan dapat dimengerti gitu. Kalau menurut kelompok kami begitu, gimana Algi Fahri Rahman? Ya, baik jawabannya. Jadi kalau saya dapat tarik kesimpulan, jadi maksudnya itu dari terjemahan itu dapat dimengerti, kemudian memiliki daya tarik tersendiri, terus memiliki kesamaan arti, bukan arti yang kaku, tapi uh, arti yang memiliki fleksibilitas, namun tidak apa namanya jauh dari apa namanya dari teks aslinya gitu. Kemudian ya Iya, sisanya itu tantangan dari penerjemah. iya betul seperti Ya, itu. terima kasih jawabannya. Ya mungkin ada yang ingin menambahkan dari anggota lain, dari Albi Hazimi tadi. Oke, izin nambahin ya, Algifari Rahman. Mungkin tadi udah lumayan jelas ya jawaban dari teman sekelompok saya, yaitu Amelia Oktaviani. Mungkin izin meneruskan ya
jawaban daripada Amelia Oktaviani atau menguatkan. Jadi terjemahan ketika dianggap sebagai karya seni itu tidak hanya memindahkan atau mengartikan kata demi kata atau bahasa atau kalimat dari kalimat ke kalimat lain atau bahasa ke bahasa lain, tapi juga mengandung gitu. Terjemahan itu mengandung daripada esensi, nuansa, gaya, dan emosi yang tergandung dalam teks asli. Jadi yang sudah tadi dipaparkan juga unsur daripada penerjemahan ini adanya namanya balagohnya gitu. Yang namanya permainan keindahan dari bahasa atau katanya. Jadi seninya itu bisa bermain dari situ dan daripada nggak sesuai yang tadi udah dibilang nggak terlalu kaku tapi juga sangat masih dalam satu jalan gitu daripada si penulisnya atau yang diterjemahkannya gitu. Lalu ada beberapa faktor juga yang untuk daripada dianggap sebagai karya seni ini yaitu yang pertama dari kesesuaian gaya atau dari kreativitas ataupun daripada sejalannya antara penulis dengan pembaca gitu. Intinya permainan daripada penerjemahan ini disampaikan gitu tetap sejalan dengan arti asli dan juga tersampaikan dengan kaidah ataupun caranya sendiri kepada pembaca. Kita harus menyesuaikannya. Itu tentang mungkin tambahan kenapa terjemah bisa dianggap sebagai karya seni gitu. Mungkin seperti itu ya, Akhi. Masya Allah ya, nambah lengkap. Ya, Berarti sebelumnya nambahin lagi Givari, tadi kan saya sempat boleh. mention pengetahuan sama seni itu harus dimiliki penerjemah dalam porsi yang seimbang, maksudnya dalam porsi yang sama. Nah, di sini kita harus perhatiin lagi kalau misalnya ilmu seninya lebih mendominasi, maka dikhawatirkan si hasil terjemahan ini akan keluar dari konteks atau kehilangan makna. Jadi kayak kita harus tahu tujuan utama kita buat terjemahan ini untuk apa. Kalau misalnya kayak emang buat menyentuh para pembaca atau lebih ingin menonjolkan ilmu seninya, maka itu harus perhatikan dari seninya juga. Tapi kalau misalnya tidak mau benar-benar menunjukkan atau menonjolkan keseniannya, maka harus kayak nyeimbangin porsi dari ilmu pengetahuan dan ilmu seninya gitu. Jadi kita harus pertama membuat tujuan utama kita tuh mau membuat pembaca tuh kayak gimana, atau kayak terenyuh banget dalam bacaan kita, atau kayak sekedar menyampaikan dengan baik apa yang ingin disampaikan gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat teman-teman yang jawab, termasuk terutama kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Amelia Oktaviani dan Alwi Azimi. Terima kasih juga pertanyaannya Alwi Rahman. Mungkin dari diskusi tadi dan timbal balik atas jawaban-jawaban yang tadi sudah dilakukan ya, saya bisa menarik kesimpulan di sini penerjemahan memiliki asal-usul yang artinya terjemah berasal dari bahasa Armenia, yaitu terjemahan, yang istilahnya ini memiliki makna etimologis, termasuk menyampaikan, menjelaskan, menafsirkan, dan memindahkan tuturan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, secara terminologis, penerjemahan adalah mengungkapkan makna tuturan suatu bahasa ke bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksudnya. Nah, penerjemahan melibatkan komunikasi kompleks antara penulis, penerjemah, pembaca, dan amanat atau gagasan yang menjadi fokus perhatian. Konsep penerjemahan dapat dianggap sebagai ilmu dan seni. Seperti yang tadi sudah didiskusikan ya, ada ilmu dan ada seni. Yang membutuhkan pemahaman teori-teori linguistik dan kemampuan kreatif. Unsur-unsur ini juga mencakup teori terjemah, kritik, dan evaluasi terjemah, pengajaran penerjemahan, dan penerjemahan dengan mesin ataupun dengan komputer. Nah, asumsi-asumsi dalam penerjemahan juga melibatkan kompleksitas, ekuivalensi, komunikasi, keterbacaan, dan keterampilan linguistik. Syaratnya pun meliputi penguasaan bahasa sumber dan sasaran,
pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan, penerjemahan, atau pemahaman teori dan praktik terjemahan, pengetahuan umum, amanah, dan petunjuk penerjemahan. Mungkin itu saja yang disampaikan dari kami kelompok 1. Mungkin kurangnya dapat disampaikan kembali oleh Ustadz Cakam Felasuf ya, Ustadz. Kalau begitu, saya selaku moderator pamit undur diri dan menutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya kepada Bu Eriza. Bu Eriza lagi saya bilangnya. Iya, Eriza ya, bukan Ibu ya. Belum Ibu ya. Eriza dengar suara saya? Eriza, nanti tasmain. Tadi agak putus-putus, Ustadz. Nah, Oh, Ustadz, tadi agak putus-putus. yang putus-putus punya saya maksudnya. Iya, tadi jaringan saya sih, Ustadz. Oh, jaringan saya. Iya, iya. Oke, ya. Terima kasih ya untuk semuanya, ini luar biasa nih menurut saya kan, lebih hidup ya daripada yang tadi maksudnya. Karena yang tadi cuma bikin makalahnya cuma satu ya kan. Jadi saya tidak menginginkan bikin makalah itu cuma satu karena memang apa ya, seolah-olah yang lain nggak punya tanggung jawab terhadap materi ini. Maka Anda saya tugaskan untuk membuat kelompok dan setiap kelompok itu mengerjakan tema-tema yang dikemukakan setiap presentasi. Nah, sehingga ketika ada keberbedaan ya atau apa namanya hal-hal yang perlu diklarifikasi, Anda sudah punya bahan bacaannya, ya Anda sudah punya bahan bacaannya. Oke, ya. Mungkin perlu saya nggak menambahkan, saya pikir ya. Ada yang perlu tambahkan juga ya? Oh, nggak tambahkan deh. Yang perlu saya kasih yang berbeda mungkin ya. Kasih yang berbeda ya. Anda saya kasih contoh ya. Anda saya kasih contoh apa namanya? Apakah Anda pernah masak Indomie? Iya, pernah ya? Nah, Ya pernah masak Indomie, Albi pernah masak Indomie ya kan? Terus Putri Nurrohmah juga pernah masak Indomie kan? Ya, Iza Anissa juga pernah masak Indomie. Pertanyaan saya, masakan Eriza sama Putri Nurrohmah ya, itu sama nggak? Dari Indomie nih ya, dari Indomie nih, Indomie bukan dari masakan yang lain kan? Indomie saja ya, Indomie rasa kari ayam misalnya kan, atau apa namanya mie sedap rasa kari ayam misalnya kan. Nah, itu eh, ketika disajikan oleh Eriza, ketika disajikan oleh Putri Nurrohmah, hasilnya sama nggak? beda. Beda ya, iya. Mungkin ada yang enak atau lebih enak atau kurang enak gitu kan, iya. Nah, padahal ya, padahal itu dari Indomie yang sama, dari kardus yang sama, ya, dari apa namanya tanggal apa namanya expirednya juga sama, ya kan. Nah, terus dalam setiap kemasan juga sama karena bumbunya juga sudah ditimbang gitu kan, ya. Terus apa namanya eh, cara memasaknya juga mungkin sama juga ya kan. Sama juga, tetapi hasilnya kenapa beda? Ya, kenapa beda hasilnya? Yang perlu saya tanya kepada Anda. Mungkin bisa jawab kenapa hasilnya bisa beda. Tadi kan dibilang Tergantung rasanya tidak selera, sama, Ustadz. ya kan? Tadi kan dibilang rasanya nggak sama. Kenapa hasilnya bisa beda, Eriza? Tergantung selera, Ustadz. Tergantung selera. Iya. Oke. Tergantung selera nih kan. Oke. Sekarang yang jelas hasilnya beda kan?
Mungkin yang lain? Kedatangan, Ustaz. Pengetahuan tentang resepnya beda. Apa? Pengetahuan tentang resepnya beda. Pengetahuan tentang resepnya beda. Kan resepnya sama, itunya apa namanya? Di situ bumbunya sudah terukur. Ya, bumbunya sudah Iya, terukur. Kalau misalkan bumbunya sama pasti rasanya sama, Ustaz. Cuman pasti kan kalau mie goreng punya resep masing-masing sehingga membuat mie goreng itu berbeda gitu. Misalkan mungkin direbusnya semenit, terus si Putri direbusnya 2 menit gitu, Ustaz. Jadi pengetahuannya, Ustaz. Gitu ya. Kematangan itu kematangan. Kematangan, iya. Oke deh. Nah, itulah yang Anda harus bisa membedakan antara ilmu dan seni. Ya. Terjemah itu ilmu, terjemah itu seni. Nah, itu saya contohkan dalam satu masakan Indomie ya, secara ilmu ditimbang, diukur, bahkan misalnya apinya juga sama, menitnya juga sama, airnya juga sama, itu berarti secara ilmu ya. Kan di situ ada aturan untuk memasaknya kan. Kasih air misalnya berapa setengah liter apa seperempat liter itu kan. Nah, itu berapa kemudian dididihkan dengan suhu sekian misalnya, itu namanya ilmu. Ya, itu namanya ilmu. Tetapi ketika hasilnya beda, ketika masakannya beda, rasanya beda, itulah seni. Nah, di dalam menerjemahkan pun ya, kita sama-sama punya ilmu menerjemahkan misalnya, tetapi ternyata hasilnya beda. Ya, hasilnya akan beda. Maka di dalam menerjemah itu ada ilmunya dan ada seninya. Ya, ada ilmunya dan ada seninya. Jadi seni itu bukan berarti keindahan di sini. Ya. Di sini seni itu bukan berarti keindahan, bukan, ya. Jadi seni juga adalah bagian dari ilmu, ya. Tetapi ketika Anda memasak Indomie tadi kan atau mie sedap ya, itu secara bumbunya sama ya kan, dan dia kan ditimbang ya kan, kemudian kasih airnya 2 gelas misalnya juga sama. Nah itu namanya ilmu itu. Tetapi ketika hasilnya beda ya, rasanya beda, nah itu nanti itu yang istilahnya yang kerja adalah seni. Nah di dalam menerjemahkan pun itu ada ilmunya dan ada seninya. Teks yang sama ya, teks yang sama itu akan menghasilkan seni yang berbeda, akan menghasilkan dari ilmu yang sama, akan menghasilkan teks yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika Anda memberikan ini hasil terjemahan misalnya ya kan? Misalnya saya suruh minta terjemahkan saja, itu ternyata seninya juga berbeda-beda hasilnya. Nah, setiap pribadi, setiap orang atau setiap penerjemah itu akan menghasilkan nilai rasa yang berbeda ya di dalam menerjemahkan. Jangankan kita ya sebagai orang yang punya rasa. Google pun ketika menerjemahkan mungkin akan beda dalam setiap jamnya. Anda silakan bisa buktikan ya bahwa Google ketika menerjemahkan di jam sekian sama jam sekian mungkin akan beda. Iya. Jadi itu Google pun punya nilai rasa yang berbeda. Ini anak saya itu kenapa sih? Nah, dari situ kan, dari itu. Kita sampai jam berapa ya? 14.20 ya? Jam 16.20. Oh, 16.20 ya. Oh ya, 16.20 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini mungkin saya contohkan dengan sebuah
apa namanya, ini ada buku yang mungkin sudah Anda ini kan, apa namanya, sudah Anda baca ya, sudah Anda baca ya. Ini sudah Anda baca bukunya. Di sini ada buku ini, sebentar. Saya share screen aja, share. Nah, di sini ada buku ya, At-Tarjamah wa Nadhariyatuha. Ada Ususul Tarjamah, ada Al-Asas fi Tarjamah. Terus di sini coba kita baca di sini kan. Nah, di sini kan. Dari segi konsep di situ mahiyat tarjamah. Mahiyat tarjamatu, at-tarjamatu atau translation ya. Hiya naklul kalam min lughatin ila ukhra. Ya. Naklul kalam min lughatin ila ukhra. Ya. Sebelum sampai ke sana, ya, saya akan menjelaskan bahwa bahasa itu pada dasarnya mempunyai 4 keterampilan, ya. Ketika diperas lagi mempunyai 2 keterampilan, yaitu keterampilan reseptif, ya, dan keterampilan produktif, ya. Keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Anda juga sudah belajar di apa namanya ilmu lugah, ya. Sudah belajar kan Yahya ya? Yahya? Iya, sudah Ustaz. Iya, sudah belajar kan di ilmu lugah ya. Di situ apa namanya bahwa keterampilan bahasa atau berbahasa itu ada 2 ya, ada 2 yaitu keterampilan reseptif dan keterampilan produktif yang apa namanya terlibat di dalam kemampuan berbahasa kita. Kemampuan reseptif itu terdiri dari kemampuan menyimak dan kemampuan apa namanya membaca. Reseptif itu artinya menerima, ya. Reseptif, ya, itu artinya to receive, ya, itu artinya menerima. Artinya Anda menerima bahasa dari menyimak dari telinga, ya, membaca dari mata. Nah, kemudian ada keterampilan produktif, ya, ada keterampilan produktif. Keterampilan produktif itu adalah apa namanya, salah satunya adalah keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Karena Anda memproduksi bahasa, ya, baik itu bersifat ujaran, ya, berbicara ataupun bersifat tulisan. Nah, itu berarti keterampilan itu ada apa namanya berbahasa itu ada 4 keterampilan, ya. Keterampilan yang terbagi menjadi 2, keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Sebentar. Sebentar. Keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Sebentar, ada orang ini. Di mana saya harus ini dia.
Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Maaf tadi ada tamu. Ada yang mau bicara sebentar tadi. Saya lanjutkan. Ini ada Yahya, ada nggak tahu yang pada kemana. Ada Nadia Pitaloka, ada Hamam, ya, yang lain pada ngabur kemana saya nggak tahu. Iya, saya masih terlihat jelas di sini, ya, walaupun apa namanya, saya share screen, tapi kita bisa buka orang-orangnya di sini, ya. Di sini ada Putra Maulana, ada Safia, ada Rifar Rohman, ada Rizko, ya kan, ada Alia Zahra, yang lain nggak tahu entah mana. Ya. Oke, apa namanya? Coba kita lihat di situ. Jadi kalau tadi ada 4 keterampilan, ya, yang resep dipadatkan menjadi dibagi 2 menjadi resepsi dan produksi. Nah, sekarang ada lagi keterampilan menerjemah, keterampilan bahasa kelima. Keterampilan bahasa kelima itu adalah menerjemah. Ya. Menerjemah itu Anda harus memiliki 2 keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Ya. Keterampilan menerjemah adalah pertama adalah keterampilan meresepsi sebuah teks. Sebuah teks, ya. Teks itu bisa berbentuk ujaran atau apa namanya? Berbentuk juga tulisan. Jadi di situ Anda harus menerima dulu, menerima dari sebuah teks, ya, menerima dari sebuah teks. Kemudian Anda memproduksi di dalam apa namanya, memproduksi teks lagi, baik itu ke dalam bahasa apa namanya, sasaran atau bahasa itu sendiri. Itu juga namanya menerjemahkan. Maka di sini at-tarjamatu hiya translation, ya, hiya naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra, yaitu memindahkan teks, ya. Al-kalam di sini artinya teks, ya. Naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra, memindahkan sebuah teks, ya. Sebuah teks, baik itu teks itu ujaran yang berbentuk lisan atau tulisan, ya, min lughatin dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Ini terjemah, ya kan? Wajah fil munjid, tetapi di dalam kamus munjid, ya, ini karangan dari orang Israel, ya. Di sini banyak apa namanya penyelewengan ini kan. Al-Munjid itu dikarang oleh apa namanya orang Israel, orang Yahudi, namanya Louis Makhluf, ya. Louis Makhluf itu pengarangnya kitab Al-Munjid, ya, atau kamus Al-Munjid. Di sana banyak penyelewengan yang mesti Anda belajar. Di situ ada buku, ada disertasi penyelewengan kamus Munjid. Jadi Anda jangan percaya terhadap Munjid, ya. Di situ tarjamal kalamu. Nah, tarjamal kalamu ai, ya, tarjamal kalamu ai fassarahu bilisanin akhar. Fassarahu bilisanin akhar. Artinya menafsirkan. Fassara yufassiru mana tafsir, ya. Tadi Anda bacanya ada yang keliru tadi kan. Kalau takbir dari kata abaro itu keliru, ya. Bukan dari kata abaro tapi dari kata abbaro, ya. Abbaro yu'abbiru itu artinya mengungkapkan. Abbaro yu'abbiru takbir. Tapi kalau abaro ya'buru artinya melintasi. Ya, beda, ya. Nah, Anda makanya dibilang ini bacanya harus fassaro, ya. Fassaro bilisanin akhar. Artinya di sini tarjama ai bimakna fassaro. Fassarahu bilisanin akhar artinya menjelaskan. Wa tarjama anhu ai awdhaha amrohu. Ai awdhaha amrohu. Artinya menerjemahkan atau menjelaskan. Jadi wa tarjamah, oleh karena itu terjemah hiya at-tafsir. Ya, terjemah itu adalah tafsir. Wa makna tafsir muhimun jiddan. Ya. Arti tafsir itu muhimun jiddan. Muhimun jiddan li'annahu asasut tarjamah. Karena itu merupakan pokok atau pangkal sebuah penerjemahan. Ngerti, ya? Faman lam yafham,
la yastati'u an yafham. Ya. Jadi siapa yang tidak paham, maka dia tidak bisa memahami. Ya, maka dia tidak bisa memahami. Ya. Bisa kan Anda menerjemahkan seperti itu kan? Ya, jadi buka juga bukunya ya, yang saya kasih itu buka, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab di sini. Nah, di sini dikatakan ia tafsir, wa mana tafsir muhimun jiddan. Ya. Tafsir di sini artinya muhimun jiddan, suatu hal yang sangat penting, li'annahu asasu tarjamah. Karena itu adalah tafsir itu, asasu tarjamah merupakan satu pokok, merupakan satu pangkal, satu pokok di dalam penerjemahan. Faman lam yafham la yastati'u yufham. Maka ketika dia tidak paham, maka dia tidak bisa juga dipahami teksnya itu. Fa idza lam yafham al-mutarjim al-kalam, apabila seorang penerjemah lam yafhamit mutarjim al-kalama, tidak memahami sebuah teks yang tersurat, ya, al-kalam al-maktub, ya, teks yang tersurat, bilughatin ma, dalam suatu bahasa apapun, ya, dalam suatu bahasa apapun, falan yastati'a an yunaqilahu min ila lughatin ukhra, maka dia tidak bisa mengalihkan ke dalam bahasa lain. Mengapa? Karena dia tidak paham satu bahasa. Karena faidal lam yafham, apabila seseorang penerjim, ya, apabila penerjim tidak tidak paham al-kalam al-maktub, teks yang tersurat, ya, teks yang tertulis maksudnya, teks yang tersurat bilughatin ma, dengan bahasa apapun, falan yastati'a, maka dia tidak akan bisa an yunaqilahu ila lughatin ukhra, untuk mengalihkan ke bahasa yang lain, karena dia sendiri nggak paham. Faida, ya, naqalahu biduni fahmin kafin, apabila, ya, dia memindahkan tanpa pemahaman yang komprehensif, ya, biduni fahmin kafin, tanpa pemahaman yang komprehensif, fasaufa, ya, fasaufa, maka dia akan yaktubu al-ghaisan aw haji yuharu fiha qari'aha, maka dia akan menulis sesuatu, ya, yang menyesatkan pembacanya. Itu yang menyesatkan pembacanya, ya. Misalnya Anda tadi bilang abaro dibaca abaro, ya. Nah, itu akan menyesatkan pembacanya itu, ya. Seperti itu. Maka kemampuan Anda dalam menerjemah itu Anda harus bisa menerjemahkan, bisa memahami dulu, ya, teks yang akan diterjemahkan, gitu, ya. Nah, itu dibaca juga di buku bahasa Arabnya dibaca, sudah saya kasih drive-nya, ya, silahkan Anda baca, silahkan Anda download kalau mau membacanya, kalau ya, sambil belajar bahasa Arab gitu, ya. Jadi setiap kosakata itu Anda harus bisa ngerti, ya. Harus bisa ngerti. Misalnya Anda tadi ada istilah misalnya gini kan, istilah ini kan, ini biduni fahmin kafin, biduni fahmin. Anda bacanya bukan biduni fahima kafa, kan nggak salah itu kan, biduni fahmin kafin, ya, kafa yakfi kafan, kafin, ya. Nah, seperti itu kan, biduni fahmin kafin, tanpa pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang mencukupi. Saya menerjemahkan komprehensif. Ketika kafa itu bihada, ya, saya cukupkan sampai di sini. Tetapi ketika Anda di situ ada istilah biduni fahmin kafin, saya tidak mengatakan pemahaman yang mencukupi, ya, pemahaman yang komprehensif. Nah, bagaimana pemilihan kosakata itu seorang penerjemah harus bisa dan mampu. Nah, itu contoh, ya, contoh menerjemahkan, ya. Jadi maka di situ ada asumsi-asumsi dalam penerjemahan itu. Penerjemahan adalah sesuatu yang sangat rumit. Penerjemahan sesuatu yang sangat kompleks. Penerjemahan adalah sesuatu yang sangat rumit. Penerjemahan adalah sesuatu yang sangat kompleks. Maka
Anda harus tidak serta-merta untuk bisa menerjemahkan sebelum diri Anda paham. Ya, sebelum diri Anda paham. Nah, ternyata ada contoh misalnya kan, ada contoh yang mungkin sudah saya sering contohkan kepada Anda ketika saya belajar di Libya dulu kan. Saya dulu pernah belajar di Libya itu ya sekitar 7 tahun lah, saya dari tahun 85 sampai 92. Anda belum lahir ya. Dari tahun 1985 sampai 1992. Ya, di Libya saya belajar ya. Walaupun saya lulusan IKIP ya, UI, saya dulu UI, Universitas IKIP. Ya, Universitas IKIP itu kan namanya, bukan Universitas Indonesia, bukan ya, tapi Universitas IKIP ya. Saya dulu di IKIP ya, belajarnya ya di gedung E itu yang sekarang sudah dibongkar ya. Di situ banyak kenangan. Nah, contoh saya ini waktunya kurang 7 menit lagi. Saya contohkan misalnya, saya punya kenangan misalnya dengan dosen di Libya saat itu ya. Ada teman saya yang mengatakan, Ustadz, ana uridu ilal wara. Ustadz, ana uridu ilal wara. Nah, ya, dia menerjemahkan dari bahasa Indonesia. Ustadz, saya mau ke belakang. Iya kan? Apakah terjemahannya betul? Ternyata tidak betul. Ternyata keliru. Sehingga orang Arabnya mengatakan begini. Jawabnya, Ustadz saya mengatakan, madza biwaraika? Ada apa di belakangmu? Ada apa di belakang? Madza biwaraika? Ustadz, ana uridu ilal wara. Ustadznya jawabnya, madza biwaraika? Nah, karena dia tahu Ustadznya nggak nyambung, dia ngomong lagi, Ustadz, ana uridul baul. Ustadz, ana uridul baul. Kata al-baulu itu berarti bukan berarti kencing, tapi air kencing. Ya, Ustadz, ana uridul baul. Ternyata kencing bahasa Arab, kencing bahasa Indonesia, ya, saya mau kencing. Ketika di bahasa Arab kan menjadi al-baulu, itu artinya air kencing. Ustadz, ana uridul baul. Uridul baul. Al-baulu liman. Begitu sama Ustadz ya. Al-baulu liman. Nah, bingung kan? Nah, itu hasil proses terjemahan. Nah, hasil proses terjemahan. Tetapi apakah itu paham? Nggak paham orangnya. Ya kan? Itu terjemahan loh ya. Ustadz, ana uridu ilal wara. Saya mau ke belakang. Apakah yang diajak bicara paham? Tidak paham ternyata. Maka dia jawabnya adalah madza biwaraika. Karena ustadznya nggak paham, kita tahu, maka jawab lagi anak itu, teman saya itu jawab, Ustadz, ana uridul baul. Dijawab lagi sama ustadznya, al-baulu liman. Air kencing siapa? Ya, al-baulu liman, ya, yuriduhu. Air kencing siapa yang kamu mau? Nah, bingung kan? Ternyata di situ penggunaan kosakata itu menjadi keliru, menjadi salah, walaupun Anda menerjemahkan text by text, ya, kalimatan kalimatin. Nah, itu contoh Anda menerjemahkan, tetapi ternyata terjemahannya tidak pas, ya, terjemahannya itu tidak pas. Kenapa bisa seperti itu? Nah, oleh karena itu bahwa Anda menerjemahkan tidak semuanya tidak semuanya harus terjemahkan kalimatan bi kalimatin, ya, word by word, bukan ya. Nah, seperti itu ya. Anda menerjemahkan misalnya cuman window shopping. Ya, window shopping ya. Window shopping bukan artinya jendela belanja kan? Iya, window shopping. Tahu artinya window shopping kan? Putri? Putri tahu Putri? Putri dengar suara saya? Dengar, Ustaz. Dengar. Tahu artinya window shopping? Iya, tahu, Ustaz.
Apa itu window shopping? Window, jendela belanja, Ustaz. Jendela belanja ya. Berarti nggak tahu berarti ini. Ya, di Putri Nurrohmah belum pernah ungkapan orang Inggris kalau bisa mengatakan window shopping ya. Iya. Window shopping itu bisa artinya jalan-jalan ya. Window shopping itu bisa artinya nggak belanja, cuman ngeliat-ngeliat doang ya. Iya, ngeliat-ngeliat doang ya kan. Jadi nggak belanja, cuman ngeliat-ngeliat doang di mall itu nggak belanja kita, cuman window shopping ya. Artinya ngeliat-ngeliat doang. Nah, apakah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi jendela belanja? Kan enggak ya. Ini Anda perlu banyak belajar ya Putri ya. Nah, seperti tadi orang mengatakan di sini ayah orang Sunda. Ada orang Sunda di sini? Siapa yang orang Sunda di sini? Arya Ya. orang Sunda. Sunda. Ya orang Sunda? Bukan. Bukan. Siapa yang orang Sunda di sini? Ada Arya, ada Inon. Arya? Di mana Arya? Nah, Ustaz. Oh, Arya orang Sunda. Nyariosnya Sunda. Hah? Ngartos Nah. Nyarios Sunda kan? Oh, ngartos. Ngartos ya. Arya itu ngartos Nyarios Sunda. Nah, kalau mau dia bilang mau ke belakang, nyariosna bade kacai. Bade kacai kan? Ya nggak Arya? Mohon. Bade kacai, nyariosna bade kacai ya. Nah, apakah bade kacai itu sama dengan dalam bahasa Indonesia mau ke belakang, Arya? Beda, Ustaz. Beda katanya. Tapi orang bilang kalau misalnya apa namanya agak halusan, nggak mau bilang mau ke belakang, nggak mau kan? Nggak mau, tapi bilangnya bade kacai, gitu kan? Mohon. Nah, jadi di situ orang Arab mungkin punya kebudayaan sama dengan orang Sunda. Ya, orang Sunda sama orang Arab kalau mau ke belakang dia bilangnya bade kacai atau ila dauratil miyah. Ila daurah almiyah. Ila dauratil miyah. Sarwa wae sama nyariosna orang Sunda ya bade kacai. Ngartos sedayana. Abdi mah ngartos nyarios Sunda ya. Ya, abdi mah ngartos nyarios Sunda. Ya, sekalipun saya orang Jawa ya. Iya. Karena apa? Karena kabogohna orang Sunda. Ya. Iya. Arya ngartos ya, Arya ngerti ya. Kalau yang lain nggak tahu ya. Eriza tahu kan? Udah ngartos nyari Sunda, Eriza? Enggak. Oh, nggak ngerti. Putri nggak ngerti juga nyari Sunda. Siva Nadia, ngartos nyari Sunda? Abdi mah tiasa nyari Sunda mah. Nyari Sunda mah gampang. Ya. Cuman di belakangnya dipanjangin dikit gitu kan. Nah, saya kalau lamaan di Sunda mungkin bisa nyari Sunda dengan halusnya. Iya, cuman karena saya nggak ngomong Sunda, udah lamaan nggak ngomong Sunda, jadi logatnya tetap aja Jawa gitu kan. Gitu. Iya, jadi di situ menerjemahkan ternyata tidak mudah ya. Artinya sesuatu yang sangat kompleks ya, seperti itu ya. Waktu kita sudah habis ya. Jadi ini sekedar tambahan ya. Nanti kalau memang Anda minggu depan misalnya, cobalah berikan contohnya. Berikan contoh-contoh konkretnya gitu loh. Ya, contoh-contoh konkretnya supaya apa namanya ketalar gitu ya. Orang Sandia nyariosna ketalar gitu. Iya. Ketalar ngerti ya Arya ya? Tos ketalar artinya? Insya Allah, Ustaz. Iya, tos ketalar gitu loh. Iya. Iya. Saya orang Sunda mah bisa dikit-dikit ya. Iya. Saya bilang orang Sunda, saya kabogohna orang Sunda juga nggak ngerti nih bahasa orang-orang ini kan. Yang lain juga nggak pada paham gitu kan. Ya, Arya ya. Bobogohan itu mah dulu ya kan. Iya, sekarang nggak ada bobogohan lagi gitu kan. Iya.
Gitu, Mas Arya, Mas Muhammad Arya ya. Dari mana Mas Arya? Bogor, Garut, Ustaz. Oh, Bogor Barat. Kalau Abdi mah di Bandung, ya. Iya, beda ya. Beda orang Bogor ya sama orang apa namanya Pariangan gitu kan. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Jumpa kita di sore hari ini. Semoga ilmu kita diberkahi. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, saya izin keluar ya.